Bapak. Salam. Ya, selamat pagi Pak. Tadi ya. Ya, kita masuk ke sesi wawancara mengenai pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran ya Pak. Ya, sini ada beberapa pertanyaan. Mungkin nanti Bapak berkenan untuk menjawabnya ya Pak. Pasti Bapak selama ini kan menjadi pemimpin pembelajaran pernah menangani kasus-kasus yang berat ya Pak ya. Nah, selama menangani kasus ini, selama ini bagaimana Bapak ini bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau itu sih, kalau ya kasus pasti ada lah. Artinya berat tidaknya tergantung tidak semuanya sama ya. Mungkin ada yang ringan, ada yang sedang gitu. Berat ya nggak ini sih nggak terlalu inilah. Artinya semuanya bisa diatasi. Nah, terutama untuk pengatasannya itu kalau memang bisa langsung diatasi ya mungkin ya sudah selesai ya. Apabila misalkan itu agak berat, mungkin perlu juga mengetahui atau musyawarah, juga mengetahui juga latar belakang anak sampai berbuat seperti itu. Jadi dari di rumahnya, orang tua, main dengan teman-temannya, dan itu banyak juga ya. Artinya dari kondisi anak itu sendiri. Kondisi anak juga Pak. Ya. Mungkin nanti kita lihat juga apakah nanti pengambilan keputusan itu apa kira-kira dua-duanya kayaknya benar gitu ya Pak, atau mungkin pengambilan keputusannya kurang baik tapi melihat moralitas juga ya Pak ya. Iya. Karena kadang-kadang anak juga mungkin ada alasan kenapa berbuat seperti itu. Kemudian Pak, nah selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak nih, di sekolah ini? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang dua-duanya itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau itu ya mungkin ya kita perlu juga musyawarah dengan guru ya. Artinya untuk pengambilan keputusan seperti itu bisa juga ya, atau diperlukan musyawarah ya, supaya mungkin putusannya artinya benar-benar tepat gitu. Dan itu dengan meminta masukan ya, masukan dari teman-teman, karena mungkin di antara teman-teman itu ada yang ya artinya bisa memecahkan untuk saat itu ya. Jadi saya kira itu mungkin ada nilai positif negatifnya ya. Kalau misalkan anak ini jarang masuk, contoh kasusnya jarang masuk misalkan dalam kenaikan kelas misalkan, apa anak ini dinaikkan atau gimana gitu kan. Gitu. Nah, itu kita melihatnya juga anak kenapa sampai jarang masuk gitu kan. Nanti ya bisa ditanyakan ke wali kelas. Nanti dari sana ditindaklanjuti, misal orang tuanya seperti apa, dia di rumah seperti apa, kenapa sampai tidak masuk gitu. Ada sebab lain mungkin ya. Ini ada nggak Pak langkah-langkah atau prosedurnya itu? Seperti apa Bapak biasanya melakukan pengambilan keputusannya Pak? Langkah-langkahnya itu? Kalau itu ya tentu kita punya aturan gitu. Aturan yang penting kita penanganan lah.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan melakukan sesi wawancara dalam proses pengambilan keputusan bersama Pak Tatang Samad dari dari SMP Negeri 1 Cihara. ya, jadi Pak Tatang ini kepala sekolah di SMP Negeri 1 Cihara. Nah, baik Pak, selama ini Bapak pernah menangani suatu kasus yang berkaitan dengan dilema etika atau bukan moral, Pak? Oh, sering Pak. Oh, sering ya, Pak ya? Iya, betul, sering banget ya. Kira-kira ada contohnya nggak, Pak? Contoh Iya. kasusnya, Pak? Kalau kita lihat dari pertanyaan tadi mungkin ada dua kata kunci ya. Iya. Yang pertama ada dilema Dilema ITK, yang kedua ada bujukan moral ya. Iya, Pak. Kalau dilema ITK itu biasanya kita dihadapkan dengan masalah yang satu benar, yang satu benar. Iya, ya. betul, Pak. Itu, tapi kalau bujukan moral itu yang satu benar, yang satu salah. Iya. Itu kan ya. Itu ya sering aja terjadi di terjadi. di sekolah. Pasti semua juga sekolah pasti Ada ya? ada, Bisa pasti seperti ada. itu ya. Cuma bagaimana kita menanggapi tuntutannya agar kita bisa mencari solusi yang terbaik untuk kasus-kasus tadi, masalah-masalah tadi begitu. Iya. Baik, Pak. Ya. Untuk selama ini Pak, bagaimana cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini? Terutama untuk kasus-kasus yang tadi ada dua kepentingan yang sama-sama benar itu Pak. Ya. Untuk masalah-masalah atau kasus tadi itu biasanya yang pertama kita mengidentifikasi dulu. Mengidentifikasi permasalahan. Kita tahu akar permasalahannya apa sih? Kan seperti itu ya. Kalau kita sudah tahu akar permasalahannya, penyebabnya, kemudian kita bisa mengambil solusinya. Dari solusi itu mungkin ada solusi, banyak solusi, tapi kita pilih solusi yang sesuai dengan kasus tadi begitu, yang tepat, yang paling tepat untuk kasus tadi itu. Jadi yang pertama itu kata kuncinya harus identifikasi dulu. Mengidentifikasi, ya harus tahu dulu akar permasalahannya. Masalahnya dulu. Tidak Betul. langsung ambil. Tidak langsung mengambil keputusan itu aja, betul. Iya, benar, Pak. Nah, untuk langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa Pak yang Bapak lakukan? Ya, ini hampir sama barangkali tadi dengan jawaban yang tadi. Kita harus tahu yang pertama akar permasalahan ya, penyebabnya apa ini ya, masalah tadi itu. Yang kedua kita bisa mencari informasi ke warga sekolah atau stakeholder warga sekolah yang lainnya, bisa ke guru, ke siswa, mencari informasi ya, biar kita bisa akurat mengambil satu keputusan ya. Setelah itu baru kita mengambil solusi atau keputusan yang tepat untuk masalah itu. Jadi bukan marah-marah juga ya Pak? Harus itu, harus. Bukan makanya Betul. bisa dari pikiran kita sendiri. Enggak. Bisa, ya? Jadi kepala sekolah itu nggak bisa mengambil suatu keputusan sendiri ya, karena memang kita ada dalam satu organisasi ya, itu ada warga sekolah ya, kita juga harus mencari informasi dari yang lain gitu. Karena mungkin